Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas kisi-kisi PTS kelas 5 semester 2 IPA. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 dan 3 sampai 3, bacalah teks berikut. Nah, setelah dibaca, dijawab pertanyaan. Berdasarkan teks bacaan di atas, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut, yaitu adalah sumber energi panas. Seperti jawabannya adalah yang B. Berdasarkan teks bacaan di atas, sumber panas terbesar di bumi adalah matahari, berarti yang A. Nomor 3. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Nomor 4. Perhatikan gambar di bawah. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan bersama, panci manakah yang akan memerlukan waktu lama untuk mendidihkan air dalamnya? Jelas adalah panci A, karena panci A itu memerlukan lebih banyak kalor. Selanjutnya nomor 5. Bacalah teks berikut. Nah, setelah dibaca, jawab pertanyaan nomor 5. Sambungan rel kereta api dibuat ada celah seperti tampak pada gambar di samping atau di bawah. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang saat terkena panas agar rel tersebut tidak melengkung bila kereta melewatinya. Tujuan celah tersebut dibuat untuk memberikan ruang pemuaian. Nomor 6. Pemasangan kawat pada kabel listrik seperti pada gambar di atas atau di samping harusnya dibuat terlihat mengendur dan tidak kencang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan, berarti D. Nomor 7. Bacalah bacaan paragraf berikut. Setelah itu dijawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya disebut dengan konveksi, berarti yang B. Nomor 8. Pada gambar di atas merupakan contoh perpindahan panas atau kalor dengan cara jelas adalah radiasi. Selanjutnya nomor 9. Gambar di samping atau di atas adalah peralatan memasak yang sering digunakan di rumah. Biasanya terbuat dari bahan logam seperti aluminium dan besi karena bersifat konduktor. Nah, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut adalah konduktor, tiang A. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar setrika yang merupakan bahan isolator pada setrika. Di atas adalah terdapat pada bagian jelas adalah gagang pegangan setrika, berarti D. Selanjutnya nomor 11. Perhatikan paragraf berikut. Nah, untuk menjawab soal nomor 11 dan 12, bacalah teks. Nah, nomor 11. Pada teks di atas, sifat benda apabila dapat dipegang dan dipindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya adalah benda padat, seperti yang A. Nomor 12. Pada teks paragraf di atas, benda tersebut bila dipindahkan, ia akan mengikuti bentuk wadahnya dan dapat merambat melalui celah-celah, merupakan sifat dari benda cair, berarti B. Selanjutnya 13. Perhatikan dengan seksama gambar diagram di atas. Terdapat beberapa perubahan wujud benda dari benda padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud apakah yang terjadi bila dari benda cair berubah menjadi benda gas, yaitu mengembun. Selanjutnya nomor 14. Pada gambar di atas terdapat beberapa buah batu es yang diletakkan di atas meja. Bila dibiarkan beberapa lama, maka batu es tersebut akan berubah mencair.
Nah, perubahan wujud benda yang terjadi adalah dari padat ke cair, berarti B. Selanjutnya 15. Benda berikut. Gambar berikut. Beberapa buah kamper dan kapur barus yang dikeluarkan di plastiknya, kemudian diletakkan di atas meja dan dibiarkan saja dalam waktu yang lama. Kapur barus tersebut lama kelamaan menjadi kecil dan lama kelamaan akan habis. Perubahan wujud benda yang terjadi adalah dari padat ke gas, berarti D. 16. Manusia selalu bernafas untuk kehidupan. Manusia dalam bernapas menghirup dan mengeluarkan gas yang dibutuhkan untuk pernapasan. Adapun gas yang dihirup manusia adalah oksigen, berarti D. Selanjutnya 17. Air yang dipanaskan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Peristiwa ini merupakan contoh menguap. 18. Lemari yang diberikan kamper akan berbau harum. Yang jelas adalah menyublim. Selanjutnya nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Di permukaan gelas yang berisi es terasa basah di bagian luarnya karena adanya pengembunan uap air di luar gelas. Selanjutnya nomor 20. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara peristiwa dan perubahan wujudnya adalah, yang jelas adalah nomor 4. Selanjutnya 21. Peristiwa di bawah ini yang merupakan perpindahan panas secara konveksi adalah yaitu yang terjadinya angin, darat, dan laut, penggunaan cup buang asap, dan gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Selanjutnya 22. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Nah, contoh peristiwa mencair yaitu mentega dipanaskan dan lilin dipanaskan. Selanjutnya 23. Nah, contoh perubahan wujud karena penguapan yaitu bensin dibiarkan dan minyak kayu putih dibiarkan dalam botol terbuka. Selanjutnya 24. Terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh terjadinya peristiwa konveksi, berarti B. Nomor 25. Bila kamu memanaskan kawat kecil dengan api lama-kelamaan, kamu akan merasakan ujung kawat terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan contoh perpindahan panas secara konduksi, berarti yang A. Selanjutnya nomor 26. Nah, bahan yang terbuat dari plastik dan kayu disebut bahan isolator. Nah, selanjutnya 27. Bahan konduktor terdapat pada bagian bawah atau alas dan samping panci. Nah, selanjutnya selimut dan jaket serta sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu memerangkap udara dengan tujuan untuk menghangatkan. Selanjutnya 29. Tuliskan perbedaan mencair dan menguap, yaitu perbedaannya adalah kalau mencair yaitu proses perubahan wujud benda dari padat ke cair, sedangkan menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Selanjutnya 30. Tuliskan dua contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu. Nah, ini ada dua, yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas, pembuatan agar-agar yang dituang dalam loyang. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.